Aku mendapat firasat tidak baik. Akibat tadi Farida keluar dari rumah, tentu Mak Lampir bisa melihat Farida. Maka dia akan datang ke sini untuk menculik Farida. Jangan takut Farida. Aku dan Pitaloka akan tinggal di sini untuk menjagamu. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada pesantren Karangsemaya, di mana Lindu Aji dan Pitaloka pun menunda untuk melanjutkan perjalanannya setelah Kiai Karangsemaya membeberkan firasat buruknya tentang dampak dari Farida yang baru saja keluar rumah siang tadi. Malam itu, ketika sang kiai sedang sholat di musola, rumahnya pun kedatangan tamu sepasang suami istri yang meminta sang kiai untuk pergi menuju rumah mereka, sebab anak mereka yang gila, si Kedul, kumat lagi. Tak lama kemudian, sang kiai pun tiba dari musola dan langsung dicecar oleh istrinya yang menganggapnya tidak serius dalam mengobati si Kedul, hingga penyakit gilanya bisa kumat kembali. Sudah 10 tahun dia sembuh. Kok sekarang tiba-tiba kumat lagi? Aneh. Kumatnya tadi pagi, Pak Kiai. Tolonglah, Kiai. Ya sudah, sekarang Bapak ke sana saja, dilihat dulu. Seharusnya malam ini aku tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau terjadi sesuatu di rumah ini, bagaimana? Ada apa sih? Sudah pergi sana. Dulu kan Bapak yang menyembuhkannya. Loh kalau sekarang kumat lagi, ya Bapak juga yang harus menyembuhkannya. Ya, laki-laki istri sang kiai yang sok tahu itu pun memaksa suaminya untuk pergi, padahal suaminya sudah memperingatkan kalau ia tidak boleh pergi malam itu. Karena paksaan istrinya, akhirnya sang kiai Karangsemaya pun menuruti keinginan istrinya itu dan menitipkan Farida serta semua santrinya kepada Lindu Aji. Seluruh murid Kiai Ageng Karangsemaya pun sudah diperintahkan untuk memperketat penjagaan. Memang benar firasat buruk sang kiai, karena ketika sang kiai baru saja keluar dari padepokan, gerombolan perampok kalong hitam yang telah mengintai Farida tadi siang pun telah bersiap untuk melakukan penyerangan. Kiai Karangsemaya sudah pergi. Ayo kita serbu. Jangan dulu. Tunggu sampai kiai itu jauh, baru kita masuk. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka pun mencoba untuk mendekati pintu gerbang utama padepokan. Sedangkan Lindu Aji pun mencoba untuk mengatur para santri supaya lebih siap ketika menghadapi serangan yang tiba-tiba. Di sisi lain, di dalam rumah sang kiai, tampak Farida yang sedang ditemani oleh ibu Nyai yang sok tahu dan selalu meremehkan keputusan suaminya itu. Seperti mau perang saja. Sarkam dan Sarkup, ketua gerombolan kalong hitam itu pun ternyata langsung menyusup menuju kamar Farida. Karena memang tujuan mereka menyerang adalah untuk menculik Farida dan dua kuda pilihan yang ditumpangi oleh Lindu Aji serta Pitaloka. Mereka berdua pun kemudian menjebol pintu ruangan Farida, dan dalam waktu yang bersamaan, para anak buah mereka pun segera masuk menyerang pesantren tersebut. Sebenarnya, serangan di luar itu hanyalah taktik mereka saja untuk mengalihkan perhatian pasukan Karangsemaya dan Lindu Aji, sehingga semuanya fokus pada serangan tersebut dan mereka berdua bisa bebas melakukan aksinya untuk menculik Farida di dalam bangunan utama. Dan memang hal itu berhasil mereka lakukan.
Memang cerdik strategi dari gerombolan kalong hitam tersebut, sebab semuanya berhasil mereka tipu dan mereka kerjai, termasuk Lindu Aji yang berhasil mereka tundukkan kalau sang Kiai Karangsemaya tidak cepat-cepat datang untuk menolongnya. Pertarungan antara anak buah Sarkam Sarkup dan para santri pesantren pun masih berjalan sengit. Namun, setelah melihat ketuanya berhasil kabur, mereka pun segera ikut kabur ke arah yang berbeda. Kurang ajar. Aku tertipu. Di sana tidak ada orang sakit. Saya sudah menduganya. Siapa mereka? Apa Nak Aji bisa mengenalinya? Tidak, Kiai. Tapi dari cara-cara mereka menyerbu, kelihatannya mereka adalah gerombolan perampok. Farida bagaimana? Aman? Mereka berhasil menculik Farida. Oh, Kiai, Nyai luka parah. Sang Kiai pun segera masuk ketika mendapat laporan dari salah satu santrinya kalau ibu Nyai terluka parah. Ya, harusnya wanita tua sok tahu itu pun sekalian tewas saja, sebab semua itu terjadi karena dirinya yang selalu meremehkan dan tidak mau peduli dengan kata-kata suaminya. Sang Kiai pun kemudian memberitahukan kepada Lindu Aji kalau Farida harus bisa direbut kembali, sebab gadis itu adalah amanah dari Wak Bayau, penguasa istana atas angin. Seperti mau perang saja. Farida harus bisa direbut kembali. Aku tidak enak sama Wak Bayo yang telah menaruh kepercayaan padaku untuk menjaga Farida. Soal Farida, biar kami berdua yang mengurusnya. Gerombolan kalong hitam? Siapa pemimpinnya? Dua bersaudara, Sarkam dan Sarkum. Sarangnya di mana? Di mana? Ketika Lindu Aji menanyakan tentang letak markas mereka, orang itu pun tidak mau menjawabnya, sebab hal itu memang sebuah rahasia di mana ia telah bersumpah untuk tidak mengatakan kepada siapapun. Lindu Aji pun kemudian mencoba untuk menakut-nakuti tawanan tersebut supaya mau buka mulut. Dan ketika ia diancam untuk disiksa, maka ia pun menjadi sangat ketakutan dan meminta ampun. Orang itu pun kemudian menjelaskan kalau ia akan dibunuh jika sampai membocorkan rahasia gerombolan kalong hitam tersebut. Namun, kata-kata Lindu Aji pun akhirnya berhasil membuatnya percaya dan merasa aman untuk buka suara. Tegal, pasukan Banten, dan masih banyak lagi. Seberapapun besarnya kekuatan gerombolan kalong hitam, kami mampu untuk menghancurkannya. Nah, katakan, siapa yang membantu gerombolan kalong hitam? Belanda. Apa? Aku sudah menduga. Dimanapun Belanda akan selalu memanfaatkan gerombolan garong macam kalian untuk diadu domba dengan bangsa sendiri. Siapa lagi yang membantu gerombolan kalong hitam? Tumenggung Jaluwisa dari Sumedang, tapi tidak langsung memberontak. Dialah yang menjadi dalang pemberontakan di Sumedang. Terima kasih Kurba. Kau sangat berjasa. Keteranganmu sangat penting bagi kami. Aku akan memasukkan kamu menjadi prajurit Mataram. Asal kamu mau bertobat dan meninggalkan pekerjaan jahatmu itu. Terima kasih. Itulah cita-cita saya sebenarnya, menjadi prajurit Mataram. Saya akan menumpas semua penjahat yang melawan Mataram. Kini kita menuju pada Sarkam dan Sarkum yang pada saat itu berhasil membawa dua kuda yang mereka incar dan juga Farida. Namun langkah mereka pun harus terhenti karena tiba-tiba mereka dihadang oleh wanita tua berpakaian serba putih yang tak lain adalah Nyai Bidara, pemilik Raja Wahyu Agung. Mereka berdua yang belum pernah mengenal sosok yang berada di hadapannya pun tampak meremehkannya, sebab mereka merasa bahwa yang ada di hadapannya itu hanyalah orang tua biasa yang sedang kesasar dan belum tahu siapa mereka sebenarnya. Kalian akan kubunuh dan akan kuambil perempuan yang kau bawa itu. Ngomong apa kamu, ha? Sarkum! Wah, dia loh, perempuan tua itu bukan orang sembarangan.
Ya, Sarkam pun menyuruh Sarkum adiknya untuk menyerang Nyai Bidara. Namun tampaknya adiknya itu bukanlah lawan perempuan tua tersebut. Melihat kenyataan itu, Sarkam pun mulai waspada. Apalagi kemudian Sarkum hanya menjadi bulan-bulanan wanita itu saja tanpa bisa melakukan balasan yang berarti. Sehingga kemudian ia pun mau tidak mau harus ikut turun tangan ke gelanggang pertarungan guna membantu adiknya itu. Akhirnya, Farida pun berhasil diselamatkan oleh Nyai Bidara, sehingga dua pimpinan Kalong Hitam tidak jadi berbuat macam-macam kepada wanita keturunan Kiai Ageng Prayogo tersebut. Hei, kemana dia, ha? Susah payah menculik Farida. Malah dia yang bawa kabur. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Kurang ajar si Sembara. Aku tidak pernah bisa menang melawan bocah itu. Ilmunya bisa aku tundukkan. Tapi senjatanya, Cemeti Sakti Amal Rasuli, aku tidak sanggup menandinginya. Semua teman-temanku, tak ada satupun yang bisa membantu aku sampai berhasil. Siapa lagi yang bisa aku mintai tolong? Tidak ada lagi.